Diberkati dengan PAW-nya pada hari ini. Saya juga ingin menyanyi lagi Yesus terlebih besar. Karena ini puji-pujian sangat menyenangkan hati saya. Dan salah satu pujian kecintaan saya. Yesus terlebih besar, saya semuanya minta menyanyi pujian ini. Mic-nya mungkin kurang keras ya, sedikit ya. Amin Tuhan. Yesus terlebih besar. Biarlah Engkau kuasai mulutku, hati dan pikiranku. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Biarlah firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga pada saat kami datang, kami berbeda pada saat kami pulang. Kami lebih semangat, menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Yang sepakat semua katakan amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya mewakili dari Bapak Stephen karena beliau lagi bekerja, jadi nggak bisa ditinggalkan. Jadi kita dikirim utusan untuk membawakan firman Tuhan di tempat ini. Saya membuat tema, tertarik dengan tema Kristen sejati, saudara-saudara. Karena di YouTube ini, di firman-firman ini banyak disampaikan bahwa kalau ikut Yesus itu mesti kaya. Betul nggak Bapak Ibu sering mendengar ya? Kalau ikut Yesus itu mesti diberkati.
Kalau ikut Yesus itu mesti enak gitu Bapak Ibu ya. Kalau ikut Yesus itu sehat, pokoknya nggak ada masalah gitu. Padahal kita ini masih hidup di dunia ini saudara-saudara. Dan saya pada pagi hari ini saya akan melucuti tipu daya iblis, supaya Bapak dan Ibu saya juga saudara-saudara kita bisa tahu taktik tipu muslihat iblis untuk kehidupan kita, sehingga kita sampai garis finish bersama Yesus dengan strong Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Saya buka di dalam, kita kembali ya melihat tipu daya iblis, yaitu di dalam Kejadian Adam dan Hawa. Kita semua tahu ya, iblis menjelma menjadi ular. Mungkin kita bisa baca di Kejadian 3 ayat 1. Bisa dibacakan Bapak Juli, Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terima kasih. Jadi ular menyerupai iblis, dia menggoda Hawa. Ular itu sangat pintar, dia tahu semua tipe-tipe manusia seperti apa karena dia sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Dia tidak menggoda Hawa karena apa? Hawa dapat firman dari Tuhan, jangan kau makan buah yang di tengah-tengah ini, pohon yang di tengah-tengah ini, buah baik dan buruk. Tetapi Adam berkata kepada istrinya, jadi iblis itu tahu kesempatan ini, dia memakai kepada Hawa. Hawa dicobain, ini bagus ini. Akhirnya Hawa tertarik, sehingga Hawa merayu Adam, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Itu salah satu tipu daya iblis untuk menggoda manusia, sehingga Adam dan Hawa terputus hubungan dengan Tuhan. Karena Adam dan Hawa mengikuti dan tidak mentaati segala perintah dari Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam Salomo. Dan puji-pujian tadi sangat memberkati saya, nyambung. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Seperti Salomo Bapak Ibu. Salomo itu raja yang hebat, paling kaya sampai saat ini, itu dia raja yang paling kaya. Salomo itu anaknya Daud, dia menjadi raja karena Daud ayahnya. Dan Salomo dia tertarik dengan apa? Wanita. Dia ini suka wanita. Siapa yang tahu istrinya Salomo? 700 istrinya aja Bapak Ibu. Belum gundiknya. Gundiknya itu 300. Jadi total berapa? 1000. Jadi untuk ketemu istrinya yang pertama itu ketemu lagi itu 3 tahun yang akan datang. Salomo juga dia tidak taat kepada Tuhan. Dia memperistri istri-istrinya yang cantik ini untuk apa? Memperkuat kerajaannya. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Daud, tahtamu akan turun-temurun sampai hari ini keturunan Yehuda Daud. Yesus raja di atas segala raja, tetap menjadi raja kita kan saudara-saudara. Dia di surga tetap menjadi raja kita sampai hari ini. Tadi dikatakan pujiannya, janji Tuhan iya dan amin. Jadi karena Salomo tidak taat kepada Tuhan, dia untuk negaranya itu kuat, dia memperistri istri-istri yang cantik. Tidak mungkin mertua perang sama menantunya sendiri. Itu juga taktiknya Salomo. Dan di dalam kitab Amsal 23 ayat 27 sampai 28 bisa dibacakan Pak Juli. Amsal Ya. 23 ayat 27 Sampai 28 ya. Karena perempuan jalan adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Di sini disebutkan iblis menyerupai seperti perempuan yang jalan. Seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Salomo menulis ini, dia menyadari akhirnya apa? Salomo tidak setia kepada Tuhan. Salomo mengkhianati Tuhan. Dia pada saat masa tuanya, dia lebih tertarik kepada perempuan itu. Dia lebih tertarik kepada istri-istrinya. Untuk Salomo membuat apa? Mezbah. Bayangkan Bapak Ibu, Salomo ini sudah diberkati, masih tidak bersyukur, tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan, dia lebih taat kepada istrinya untuk membuat mezbah-mezbah penyembahan buat istri-istrinya.
Tetapi karena janji Tuhan kepada Daud, ia setia, Tuhan setia kepada janjinya, tetap dipelihara. Akhirnya Israel terpecah menjadi dua, Israel utara dan Israel selatan. Gara-gara Salomo ini, dia yang menjauh dari Tuhan untuk menyembah kepada Allah-Allah lain. Israel utara 10 suku, Israel selatan dipimpin tetap janji Tuhan, suku Yehuda dan Benyamin. Karena Benyamin tinggalnya di sekitar Yerusalem. Di Yerusalem ada bait Allah. Jadi otomatis mau nggak mau Benyamin harus mengikuti Yehuda, saudara-saudara. Jadi bangsa Israel akhirnya sering berperang sendiri, sering berantem sendiri. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tadi nyambung juga di worship kedua, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Walaupun Salomo seperti itu, Tuhan tetap janjinya untuk Yesus Kristus turun dari Yehuda itu tergenapi. Itu taktik iblis. Sekarang kita masuk kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Iblis itu memang luar biasa, tidak pernah putus asa untuk mencobai umatnya. Kita lihat Yesus Kristus. Iblis itu tahu siapa Yesus Kristus. Karena pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat 15, mungkin bisa dibacakan Pak Juli. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, engkau akan meremukkan tumitnya. Terima kasih. Iblis ini sudah tahu. Allah sudah berkata kepada iblis bahwa keturunan dari perempuan itu seharusnya yang punya benih itu laki-laki. Tetapi Allah mengatakan keturunan perempuan. Berarti di sini tidak diperlukan benih dari laki-laki. Karena Roh Kudus sendiri yang turun kepada Maria untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Di sini dikatakan, keturunanku akan meremukkan kepalanya. Dan keturunan iblis akan meremukkan tumitnya. Jadi iblis itu hanya bisa menyakiti Yesus, menghina Yesus, hanya bisa menyalib. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia Raja dan dia Allah sendiri. Dia yang menghancurkan kepala ular, Bapak Ibu. Sejak Yesus disalib, kita didamaikan lagi dengan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Sejak Yesus di atas kayu salib, darahnya telah menebus kita. Kita baca di dalam Wahyu 5 ayat 9. Dibaca lagi, hari ini banyak firman, tapi untuk menguatkan kita, supaya kita tidak terkecoh dengan ajaran ilah zaman sekarang. Di dalam Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Amin, puji Tuhan. Berarti saudara-saudara yang percaya Tuhan Yesus, kita ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli oleh darahnya di atas kayu salib. Puji Tuhan ya saudara-saudara ya. Kita ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Dan pada saat di atas kayu salib, sudah tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Sudah tidak ada lagi pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Karena pembatas itu, tabir itu sudah dibelah dari atas ke bawah. Bapak Ibu ini adalah imam-imamnya Tuhan. Kita langsung berdoa kepada Tuhan. Kita sudah dilayakkan oleh darah Kristus, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Kita sudah dilayakkan. Kita sudah dibeli. Kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kejadian 14 ayat 6 mungkin semuanya sudah hafal. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang menjamin Bapak Ibu, kita masuk ke surga. Secara naluri manusia itu di zaman yang lampau prasejarah, animisme, mereka mencari Tuhan.
Mereka mencari, ingin kembali seperti Adam dan Hawa kepada Tuhan. Mereka nggak tahu alamatnya Bapak Ibu. Sampai pakai sesajen untuk diselamatkan, ya. Sampai menyembah pohon-pohon, sampai menyembah matahari. Mereka naik ke gunung-gunung untuk bertemu dengan Tuhannya. Tetapi maaf Bapak Ibu, mereka tidak tahu alamatnya surga. Jadi hanya Tuhan Yesus yang dari surga Allah Bapa yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi hanya satu-satunya dia jalan. Karena di dalam Roma 3 ayat 23 disebutkan, karena semua orang telah berdosa dan telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk bisa ke dalam surga. Di dalam Roma 6 ayat 23 juga disebutkan, upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah api kekal. Tuhan tahu, Tuhan ini mengasihi kita. Karena kita diciptakan di dalam kitab Kejadian sesuai dengan wajahnya. Tuhan mengingini kita dengan cemburu. Jadi iblis itu sekarang ini mencari saudara-saudara dan saya kekasihnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu mengingini kita dengan cemburu. Iblis itu kepingin kita ditarik bintang-bintangnya Tuhan untuk masuk di dalam neraka api kekal, saudara-saudara. Tetapi dasar iblis, dia masih tahu kalau Yesus ini adalah Allah sendiri. Di dalam nubuatnya Kejadian 3 ayat 15 masih tetap menggoda, masih tetap mencoba. Iblis tahu pada saat Yesus berpuasa dia dicoba. Kita baca dulu supaya lebih yakin ya. Di dalam Matius 4, ini sebetulnya Matius 4 ayat 1 sampai 11, tapi Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Takut waktunya nggak nututi Bapak Ibu. Jadi saya persingkat, Matius 4 ayat 3. Matius 4 ayat 3. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di sini iblis datang kepada Yesus. Jika firman Tuhan sudah mengatakan hidup bukan dari roti tetapi dari firman Allah. Tetapi iblis ini masih apa? Diputer-puter firman Tuhan. Sepertinya firman Tuhan padahal isinya nggak ada. Sekarang kita baca lagi di dalam ayat 6. Matius 4 ayat 6 Pak Juli. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu. Jika lagi dikatakan dia memakai firman Allah ditambahi, iblis memakai firman Allah ditambahi jika lagi. Kita baca yang nomor 9-nya Pak Juli. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Coba saudara-saudara, semuanya akan diberikan kalau sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, sembah Tuhan Allahmu. Hal yang sama yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus, sekarang dilakukan kepada kita loh Bapak Ibu. Jadi kita harus sadar, makanya sekarang ini kita dulu harus sering apa? Berdoa ya, minta Roh Kudus supaya menuntun hidup kita, langkah kita, supaya selalu benar sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Dan dipakai iblis zaman sekarang untuk apa? Menggoda. Sekarang iblis ini berubah lagi loh. Dia berubah sekarang menjadi apa? Malaikat terang. Coba saudara-saudara, malaikat terang. Dia menjadi hamba Tuhan, padahal dia nabi-nabinya iblis. Dia berubah menjadi pelayan-pelayannya Tuhan, tapi dimanapun berada selalu membuat kisruh, menghancurkan. Itu malaikat terang. Seolah-olah dia percaya Yesus, seolah-olah dia firman. Dan saya juga pernah di salah satu kota di Jawa Tengah ya, kita juga bertemu dengan orang di sana, saya nggak menyebutkan nama. Itu jemaatnya banyak, Alkitabnya sama loh saudara-saudara, tapi isinya beda. Coba Bapak Ibu kalau nggak tahu mungkin terkecoh. Karena saya sudah bilang, Pak, biar nggak berani Bapak jangan pakai Alkitab. Loh, dia sudah ngaku dia bukan Kristen. Loh, tapi Alkitabnya sama. Jemaatnya banyak saudara-saudara.
Jadi kasihan ya, orang-orang Kristen ini, iblis ini sangat licik. Jadi kita itu harus hati-hati Bapak Ibu. Baca terus firman Tuhan supaya kita tahu firman dan kebenaran. Dia mengaku sendiri di depan kita, dan ini Bapak Ibu polisi ini, dia bukan Kristen, tapi Alkitabnya sama loh. Ya, coba, jadi jemaat-jemaat masuk ke sana banyak sekali orang Kristen, dipikir itu sama seperti kita Bapak Ibu. Ya, casenya sama pakai Alkitab, dalamnya beda. Jadi betul yang dikatakan Alkitab, dia menyamar menjadi malaikat terang untuk masuk di dalam jemaat-jemaat, untuk membawa mereka untuk menjauh daripada firman Tuhan, keselamatan saudara-saudara. Dan kita buka, kalau nggak percaya coba kita supaya lebih afdol, kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Sesudah mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi dari sini kita tahu, jadi kita harus lebih waspada Bu. Ini sudah di akhir zaman. Jangan sampai kita itu dirangsang kembali untuk kita mengingini hal-hal duniawi Bapak Ibu. Kita tidak mengingini hal-hal ilahi, kita tidak mengingini hal-hal Kristus, kita meninggalkan keselamatan. Tapi kita dengan khotbah-khotbah, kita dirangsang untuk masuk kepada keinginan duniawi Bapak Ibu. Karena apa? Kristen sejati itu kita mengikuti perintah Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 21. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu menuruti segala perintahnya Tuhan kalau mengasihi Tuhan. Berarti kalau kita cinta kepada Yesus, berarti kita menuruti segala perintahnya. Perintahnya apa? Sangkal diri, pikul salib, mengikuti Yesus itu setiap hari Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Taktik untuk melawan iblis, kita harus memikirkan perkara ilahi. Kita harus menyangkal diri kita. Kita melihat ini sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Di sini mungkin banyak mengalami ya. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Tetapi iblis datang mengintimidasi kepada Bapak Ibu. Jika kamu anak Tuhan, jika Tuhan mengasihi kamu, kenapa kita kok kekurangan? Orang lain yang gak percaya Tuhan kok diberkati. Bapak Ibu mungkin ada pikiran seperti itu. Intimidasi iblis Bapak Ibu. Mungkin kita ingat lagi, bilur-bilur Yesus, kesakitan kita sudah dibawa Yesus di atas kayu salib. Iblis memutarbalikkan, jika semua penyakitmu dibawa Kristus di salib, tapi kenapa kamu tuh sakit tidak tersembuhkan sampai anakmu meninggal atau keluargamu ada yang meninggal? Mungkin di dalam hatimu pernah terlintas pikiran seperti itu. Di dalam hati kecilmu, aduh, kita meragukan, Tuhan, apakah Tuhan ini betul-betul mengasihi aku? Apakah Tuhan Yesus itu ada? Apakah Tuhan Yesus itu hidup? Saya katakan, Yesus hidup. Katakan haleluya. Yesus hidup. Haleluya. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan kita. Amen. Untuk membawa kita kepada surga. Bapak Ibu, saya tidak anti dengan berkat. Saya tidak anti dengan mujizat. Tapi kadang-kadang kita ini umat Tuhan ini keblinger. Kita itu mencari mujizatnya, mencari berkahnya, tidak mencari Tuhan. Kita tidak kenal siapa Yesus. Kita tidak kenal pribadi Yesus. Kita berbondong-bondong datang ke gereja, berbondong-bondong datang ke KKR, berbondong-bondong datang ke seminar. Kita tidak mencari pribadi Yesus, tapi kita mencari berkatnya. Kita mencari enaknya toh. Kita berkata salib Kristus, salib Kristus. Setiap Paskah
kita berbicara, kita merayakan Yesus di atas kayu salib, darahnya yang tercurah. Tetapi kita tidak mau disalib, Bapak Ibu. Kita hanya nunggu di bawah, kita hanya menunggu bonusnya saja. Padahal di Alkitab disebutkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amen. Kalau Tuhan akan menambahkan kita. Andai kata Tuhan tidak menambahkan, apakah Bapak Ibu akan meninggalkan keselamatan? Tidak, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita kesembuhan, apakah kita meninggalkan hak kesulungan kita? Apakah karena berkat, karena kekayaan, karena semangkok sup itu kita meninggalkan keselamatan kita, saudara-saudara? Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, cari pribadi Yesus. Amen. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apalagi sekarang ini rame ya, pengobatan alternatif ya. Mungkin kita coba aja nanti Yesus lagi. Jangan buat mainan. Salib Yesus, pikul salib setiap hari. Jangan sampai kita itu menjadi Kristen tomat. Apa Kristen tomat, saudara-saudara? Sabtu dan Minggu tobat, Bapak Ibu. Senin sampai Jumat kumat, Bapak Ibu. Kita ada masalah sedikit, kita tidak larinya ke Tuhan, kita larinya ke maaf ya, orang pinter. Kita larinya ke dukun-dukun. Kita tidak mau memikul salib. Kita hanya melihat Yesus, biar Yesus saja yang disalib. Biar Yesus saja, aku enggak. Saudara-saudara, jangan salahkan. Kalau Mazmur 119 ayat 21 dikatakan. Mari Pak Juli, kami persilakan membaca. Mazmur 119 ayat 21. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca ayat ini ya. Biar kita ingat kalau malam mau tidur. Kalau besok pagi, malam, besok apapun, kita ingat. Mazmur 119 ayat 21. 1, 2, 3. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Di sini dikatakan kurang ajar. Loh, maaf loh Bapak Ibu, saya ini berbicara tentang firman ya, di dalam Galatia 4 ayat 16. Coba dibuka aja, tapi jangan saya dimungsuhi loh Bu. Saya ini ngomong firman Tuhan. Aduh ini Bu Wulan ini vesili gitu ya, omongannya pedes. Ibu jangan loh Bu ya, nanti kalau di jalan tetap saya dibaca. Di dalam Galatia 4 ayat 16 disebutkan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Apakah dengan mengatakan kebenaran seperti ini, Bapak Ibu membenci saya? Pedes, sik tas teko pedes gitu ya. Sik tas kenalan kok wis gak enak. Ya inilah firman Tuhan. Karena saya mengasihi Bapak Ibu. Amen. Biar kita sama-sama nanti di sorga. Amen. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi kita harus apa? Kristen sejati. Kita harus mengikut Yesus. Kita mematikan hal-hal keinginan duniawi kita, pikiran kita. Kalau tetangga misalnya beli Lamborghini, Bapak Ibu maksa Tuhan, aku harus beli Lamborghini, sehingga Bapak Ibu jatuh di dalam dosa. Kalau tetangga bangun rumah baru, Bapak Ibu, aku harus itu. Matikan pikiran duniawi. Mari kita pikirkan secara ilahi, supaya kita apa? Supaya kita juga ikut memikul salib bersama Kristus. Kita maju bersama Kristus, Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam penderitaan kita ini semuanya gak sia-sia kok Bapak Ibu. Dipikir kita menderita Tuhan itu enggak loh. Tuhan itu sayang kita loh. Amen. Di dalam Roma 8 ayat 18. Kita semua sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan
yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, kadang kita itu merasa termiskin di dunia, ternelongsol di dunia. Punya loh Bu, wes pokoknya orang yang paling menderita Bapak Ibu. Ini loh Paulus itu mengatakan di dalam Roma ayat 18, penderitaan yang kita alami tidak disebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kok kita minta enaknya sendiri, kita tidak mau memikul salib Bapak Ibu. Ya, sekarang lihat rasul-rasul, sekarang lihat nabi-nabi Tuhan di zaman dulu, mana yang ada yang enak loh Bapak Ibu. Sudah memberitakan Injil, ya masih seperti Petrus Bapak Ibu. Dia disalib itu, dia tidak mau, dia tidak layak loh Bapak Ibu. Kalau disalib seperti Yesus, dia itu minta dibalik. Petrus itu ya. Ada lagi nabi-nabinya, murid dari Tuhan Yesus yang bersama Thomas. Dia di India itu, dia pada saat meninggal itu kasihan sekali. Jadi tangannya, kakinya itu semuanya ditarik sama kuda. Bayangkan, apa enggak putus Bapak Ibu? Pasti putus, merotol ya. Karena kuda itu larinya kencang dan tenaganya sangat kuat. Pasti putus loh Bapak Ibu. Dan lagi contoh lagi, martir yang pertama, Stefanus Bapak Ibu. Dia dirajam Bapak Ibu. Kita baca di dalam Kisah 7 ayat 5 sampai 56. Ini Stefanus ini mati martir yang pertama. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, dirajam batu sampai mati. Ini enakan ditembak loh Bapak Ibu. Kita ditembak jedor langsung mati. Mati martir ini merasakan penderitaan yang sangat. Batunya itu Bapak Ibu ya, di Israel itu batu ini kecil-kecil nggak apa-apa loh. Mungkin ada yang besar, ada yang lincip-lincip. Sekarang bayangkan, andai kata kita dilempar satu aja wis sakit loh. Ini dirajam Stefanus sampai mati. Dilempar batu mungkin lincip kena ini ceklek gitu ya. Dilempar kena kakinya, dilempar kena semua tubuhnya. Dan di situ ada Paulus di situ waktu itu. Dia mengizinkan kejadian ini. Dengan Stefanus mati, akhirnya Paulus mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dicari Tuhan. Tapi pada saat Paulus meninggal, di dalam Roma 8 ayat 8, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, pada saat Stefanus itu dia menunggu ajalnya, mungkin kurang 10 menit atau kurang 15 menit Bapak Ibu. Dia melihat itu langitnya dibuka. Mungkin kita bisa buka Kisah 7 ayat 55 sampai 56. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada saat Stefanus ini meregang nyawa, sakit loh saudara-saudara. Dia kena sini, dia sakit. Mungkin dia itu bisa loh menyangkal Yesus ya, tetapi dia tidak mau. Karena pada saat langit dibuka, dia melihat Yesus, dia melihat kemuliaan surga. Dia mungkin ketegangan, lah kok surga ini seperti kemuliaannya Tuhan. Habis ini aku ditunggu Yesus. Mungkin dia lebih cepat-cepat kepingin mati ya. Jadi dia dilempar itu, dia wis nggak sambatan, tidak merasakan sakit. Paulus sendiri yang menulis, dia tidak sambatan, dia tidak bersungut-sungut. Kok ikut Yesus, aku kok dirajam? Karena dia melihat apa? Kemuliaan di langit yang dibuka. Seperti ini kemuliaannya ya. Waduh, aku lek menderita gini ya nggak apa-apa. Wis lebih cepat, ayo cepat batu-batu. Mungkin batu-batu juga ada yang lincip loh, sampai dia berdarah-darah. Akhirnya apa? Stefanus meninggal. Stefanus meninggal dibawa ke surga. Dia sudah merasakan, dia sudah melihat. Stefanus menjadi saksi di tengah orang-orang. Sehingga Paulus bertobat, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena pada saat itu Paulus itu mengejar orang-orang Kristen. Bapak Ibu juga yang ada di tempat ini, saya tahu tempat ini ya, kota ini ya. Bapak Ibu juga menjadi terang di tengah kegelapan. Bapak Ibu di sini bukan hanya kita dari mulut kita, perbuatan kita. Mungkin kita berani menginjil, memberitakan firman sedikit-sedikit
di lingkungan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kemenangan kita itu adalah Kristen sejati. Kita itu sudah diberikan Yesus apa? Kemenangan. Amin. Jangan berkata, mosok sih saya ini sih soro orang lain sih nggak percaya Yesus. Loh, kita itu kemenangan, Kristen yang penuh dengan kemenangan. Kalau nggak percaya, kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin. Jadi kita itu enak loh Bapak Ibu. Karena darah Yesus, kita itu sudah diberikan Kristen sejati, Kristen penuh dengan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan dari belenggu iblis, kemenangan dari belenggu setan. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23. Karena Yesus di atas kayu salib, sehingga kita dilepaskan dari kut dosa, dari belenggu, dari rantai-rantai dosa Bapak Ibu. Kalau kita sudah menang, enak. Sekarang lihat ya, kepercayaan lain, maaf ya. Sekarang lihat agama lain Bapak Ibu. Mereka bersedekah untuk diselamatkan. Karena mereka masih mencari surga. Mereka masih mencari keselamatan. Mereka wajib berpuasa untuk diselamatkan. Kita ini enggak loh. Kalau kita mau berpuasa, rindu cinta Tuhan, kita berpuasa. Tuhan, aku ingin mendekat denganmu 1 hari ini, 2 hari, 3 hari ini. Aku ingin bersekutu. Aku nggak mau keluar, aku ingin menyembahmu, aku berdoa. Tapi itu dari hati kita sendiri yang cinta kepada Tuhan. Tapi itu tidak menyelamatkan kita. Beda dengan yang lain Bapak Ibu. Yang lain itu ingin diselamatkan. Mereka masih mencari jalan menuju surga. Karena mereka belum punya kemenangan. Mereka mengikuti liturgi-liturgi agama. Di dalam Yahudi dulu memakai untuk diselamatkan, untuk dilepaskan dari belenggu. Mereka memakai lembu. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka bawa domba, mereka bawa lembu kepada imam-imam untuk disembelih ya Pak ya, supaya dosanya dihapuskan, supaya terhubung lagi kepada Tuhan. Setiap setahun sekali imam-imam datang ke dalam ruang Maha Kudus. Untuk bangsa Israel? Untuk dikembalikan lagi, terhubung lagi dengan Tuhan. Kita ini karena Yesus kita itu loh, enak loh Bapak Ibu. Kita sudah mempunyai kemenangan. Amen. Kita orang Kristen, kita bukan mencari untuk menang loh ya. Kita bukan merebut seperti orang lain, merebut kemenangan. Tetapi kita itu mempertahankan kemenangan Bapak Ibu. Kristen sejati itu kita mempertahankan kemenangan. Kalau ada iblis menyamar menjadi malaikat terang atau masuk di dalam pelayan-pelayan Tuhan, ingin memporak-porandakan mungkin gereja ini, ingin mengadu domba saudara-saudara di tempat ini, katakan kepada iblis, aku sudah tahu taktikmu sejak zaman dan Adam dan Hawa. Jadi sekarang kita sudah tahu taktik iblis Bapak Ibu. Jadi kalau ada ajaran atau apapun yang menyimpang, sepertinya firman Tuhan isinya beda, Bapak Ibu stop ya. Lebih baik kita mempertahankan kemerdekaan ini, mempertahankan kemenangan kita ini bersama Yesus. Amen. Yang sepakat katakan amin Bapak Ibu. Amen. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 11 ini menguatkan saya lagi. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Di sini dikatakan loh, Yesus itu, aku datang segera. Berarti nggak lama kan saudara-saudara. Pegang apa yang ada padamu,
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini disuruh pegang. Kita disuruh megang mahkota loh. Berarti kita ini tidak dilepas mahkota ini, sama dipegang tangan. Kita pakai mahkota keselamatan, kita pakai mahkota kemenangan karena darah Yesus. Sama kita disuruh megang. Kalau Tuhan di dalam kitab Wahyu mengatakan pegang, berarti Bapak Ibu, ada iblis, ada orang-orang nabi-nabinya yang ingin mengambil mahkota, yang ingin mengambil mahkota. Makanya di dalam kitab Wahyu ini kita disuruh megang. Saya ini suka membaca kitab Wahyu ya. Sebetulnya kitab Wahyu ini tidak serem loh Bapak Ibu. Isinya bukan setan dan naga-naga. Tetapi di kitab Wahyu ini adalah isinya apa? Tentang masa depan kita, masa depannya iblis, tentang raja-raja kita, tentang Allah kita. Jadi di sini disuruh megang. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan mengatakan aku datang segera. Kita pakai mahkota, kita memakai masih disuruh megang. Bayangkan kalau kita naik motor, Bapak Ibu ya, kita pakai mahkota, terus ada geronjalan atau naik, kita tidak megang, mahkota ini akan jatuh tanpa kita sadari. Anggap aja kita ada masalah Bapak Ibu, sehingga kita keluar dari jalur keselamatan, sehingga kita dibuang dari kitab kehidupan. Karena kita apa? Kita percaya, kita menyembah, kita minta tolong kepada di luar Yesus, sehingga mahkota itu terhilang. Tapi kita melayani, tapi kita berdoa Bapak Ibu. Ini seperti orang yang naik motor, ada geronjalan, mahkotanya jatuh. Pada saat kita meninggal, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang Tuhan, aku dulu melayanimu, aku cinta Engkau. Jangan sampai Tuhan berkata, enyah kamu siapa aku tidak mengenal. Karena kita tidak memegang mahkota kita, karena kita tidak menyalipkan pikiran hati kita. Sudah punya istri satu, jaluk tambah Bapak Ibu. Sudah diberkati Bapak Ibu, minta diberkati yang lebih-lebih. Karena kita tidak menyalipkan hati dan pikiran kita, karena kita maunya enak sendiri, kita tidak mau tersalib bersama Kristus. Seharusnya apa Bapak Ibu? Kita memandang Yesus, apapun yang terjadi, sudah Bapak Ibu, menyerah saja kepada Tuhan. Yang penting kita ini loh, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amen. Kita ini loh warga kerajaan surga. Bapak Ibu ini masih tidak percaya kalau kita ini warga kerajaan surga. Di Filipi 3 ayat 20 dikatakan loh, enak loh, kita ini punya dua warga negara. Warga negara Indonesia dan warga negara surga. Amen. Ya, supaya yakin, ayo dibaca dulu sama-sama. Filipi 3 ayat 20. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, sekarang loh Bapak Ibu ya, kita mati itu loh nggak ngerti ya. Bapak Ibu jangan berpikir, oh aku nanti mati umur 200 tahun. Di Alkitab oh waktunya, ya Pak. Saya percepat. Ya. Di Alkitab sudah disebutkan maksimal 70 tahun. Bapak Ibu, kalau kita lebih dari itu, umur 100, nanti kita menyusahkan anak kita ya Pak ya, betul Pak ya. Wes 80 lah Bapak Ibu ya. 80 tapi seperti Musa, sehat seperti umur 40. Saya ya gitu Bapak Ibu, sejak anak saya married, saya punya cucu 2 loh Bapak Ibu. Cilik tapi cucunya 2. Itu saya melayani Tuhan lebih getol lagi sampai hari ini. Bagi saya, hidup saya sekarang ini, hari ini hari yang terakhir. Jadi saya selalu siap besok mati, gak apa-apa, tambah seneng ketemu Yesus Bapak Ibu. Karena saya apa? Saya melayani Tuhan, bukan saya diselamatkan. Saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Karena saya diselamatkan, cucu-cucu saya cantik-cantik, 2 perempuan Bapak Ibu, umur 8 dan umur 7. Jadi saya ini hanya bersyukur. Saya melayani dengan Bu Lisi, Pak Juli, Bu Hani, Bu Foni, sampai lupa sama. Ini saya melayani dengan Pak Stephen, dengan tim TB. Saya tiap hari seperti roh yang menyala-nyala di dalam rumah 12. Karena saya apa? Bersyukur Bapak Ibu. Saya anggap besok saya mati. Jadi kalau saya dipanggil Tuhan tuh saya nggak takut. Sampai saya itu ngarang lagu juga loh.
menunggu kedatangannya Bapak Ibu. Mungkin satu saat bisa dinyanyikan di sini. Karena apa? Saya itu, hati saya itu kalau diem gitu, saya merenung Tuhan, saya membuat puisi, saya adoration, saya menyembah Tuhan sampai saya menulis lagu. Karena saya itu saking cintanya kepada Tuhan. Karena saya bersyukur gitu loh Bapak Ibu. Karena apa yang Tuhan berikan kepada saya, tetapi saya tidak memandang, tidak melihat itu. Saya memandang kepada Kristus. Andai kata Tuhan menolong saya dan tidak menolong saya tidak akan meninggalkan Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Upah kemenangan, upah kalau kita mengikut Yesus Bapak Ibu. Di dalam Wahyu 21 ayat 7. Sebentar Pak Juni, kurang 3 menit. Upah di dalam mengikut Yesus, enak kita ini, sudah dapat upah. Ayat 7 Wahyu 21 ayat 7. ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah melewati salib Kristus, berjalan bersama Kristus setiap hari, Bapak Ibu, ini upahnya. Kita bersama Yesus, Tuhan menjadi Allah kita. Kita di surga menyanyi memuji bersama Tuhan Yesus Kristus. Kalau iblis mengintimidasi Bapak Ibu, weh, masa lalumu itu, wah kamu ini dulu kamu pernah bohongin saya. Kalau iblis mengintimidasi Bapak Ibu, masa lalumu itu loh, kamu pernah bla 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 bla. Katakan kepada iblis, masa depannya iblis. Iblis dan nabi-nabi palsunya akan masuk di dalam neraka api kekal. Di dalam Wahyu 20 ayat 1, Wahyu 20 ayat 10, itu adalah masa depannya iblis dan nabi-nabinya. Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Jadi kalau saudara diintimidasi iblis, jika katakan, hei iblis enyah, masa depanku bersama Yesus di surga. Masa depanmu ini loh, Wahyu 20 ayat 10 ini, kamu dan nabi-nabi palsumu ada di dalam neraka. Karena apa? Kita ada di dalam surga. Karena nama kita tertulis, dahi kita tertulis nama Yesus Kristus. Di dalam Wahyu 22 ayat 4, nama kita yang di surga tertulis di dalam dahi kita. Ini coba baca sekali aja ya Pak ya. Terakhir Pak, Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ya. ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dalam. Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Apapun pergumulanmu, salibkan itu, tetap pandang kepada Yesus. Amin. Jangan hak kesulunganmu, jangan kasih karunia keselamatan kau ganti dengan apapun. Saya mau menyanyi pujian terakhir. Saya bisa diiringi ya. Saya menyanyi ya Pak ya. Ini karangannya dari Roh Kudus ini, Pak Apung ini. Amin. Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Tiada tersembunyi. Di hadapan-Mu tiada tersembunyi Bapa. Jika ada hamba-Mu di tempat ini mengalami intimidasi iblis, jika Kau Roh Kudus berikan mereka kekuatan supaya mereka tidak keluar dari jalur kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Tiada tersembunyi, tiada tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, semuanya terbuka. Aku bagaikan telanjang di hadapan-Mu. Aku bagaikan debu di hadapan-Mu.
biarkanlah aku menyenangkanmu sepanjang umurku yang singkat. Ya Tuhanku, biarkanlah aku Tuhan, biarkanlah aku menyembahmu, biarkanlah aku melayanimu, biarkanlah aku memujimu, biarkanlah aku menyenangkanmu sepanjang umurku yang singkat. Ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk menyenangkan-Mu. Amin. Berikan kami kekuatan untuk melayani-Mu dengan hati yang cinta kepadamu Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk memuji-Mu sepanjang hidupku sampai garis finish. Biarlah firman yang Kau tabur pada pagi hari ini tidak sia-sia, sehingga pada saat pulang Kau berikan kami roh yang strong dan menyala-nyala,